أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Para sahabat sekalian, kita sudah masuk lagi ke dalam halaqah zikir ini. Kita syukuri dan semoga saja beradanya kita di sini menjadi ampunan bagi kita semuanya, menjadi sebuah pertanda kita takluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kepatuhan dan perbaikan adab kita selama kita melaksanakan peribadatan kita, khususnya di dalam halaqah zikir ini. Semoga juga para sahabat yang berada di mana saja yang tidak sempat berdatang, maka semoga disamakan dengan kita pahalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan kita sudah dengarkan penjabaran masih seperti minggu yang lalu tentang keberbohongan. Kita atau saya khususnya selalu menekankan agar selalu berpegang teguh kepada syariat. Ini adalah patokan. Harus berpegang teguh. Jadi mana yang dibenarkan oleh syariat dan mana yang dilarang, ini harus kita jalankan di dalam kehidupan. Ini adalah harga mati di dalam agama syariat itu. Karena ini adalah guidance di dalam kehidupan kita. Para sahabat sekalian, sangat mendetil sekali tadi yang mana yang boleh berbohong, yang mana yang tidak boleh. Yang diperbolehkan berbohong adalah kepada musuh kita. Salah satunya yang disebut musuh itu kita ada di dalam peperangan. Jelas itu. Di dalam peperangan. Yang kedua, sepertinya berbohong. Memang judulnya berbohong. Tapi sangat diwajibkan kita berbuat seperti itu, bukan kadar berbohong memperdaya orang lainnya, akan tetapi keberbohongan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Salah satunya, seseorang yang sedang bersengketa, keduanya sedang menggaungkan imarah, bangkit amarahnya, lalu saling kejar mengejar. Apa paling kasar bahasanya mungkin? Orang itu ingin memperdaya musuhnya lah, entah itu seperti apa bentuknya, pada dasarnya diperdaya dan sangat berbahaya.
Lalu orang yang dikejar itu ada di dekat kita. Dengan niat. Nah, innamal a'malu binniat. Menyelamatkan keduanya. Yang satu dia tidak dicederai. Yang satu kita selamatkan dari hukum di negeri ini. Maka judulnya tetap berbohong. Engkau lihatkah yang aku kejar tadi? Tidak. Padahal kita yang memberikan tempat untuk bersembunyi. Ini judulnya saja berbohong. Akan tetapi hakikatnya adalah keselamatan. Jadi terbagi dua. Ini berbohong di dalam zahiran. Ada keberbohongan yang berbau kemunafikan. Di dalam batinan. Ini pekerjaan para ahli muraqabah. Ini adalah pekerjaan ahli tenggelam. Di dalam muraqabah menjaga wajah hatinya. Ini berkaitan dengan toharoh, membasuh muka. Membasuh muka itu agar sebuah rasa haya di dalam kita menghunjam. Haya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf, haya, roja. Takut, malu, dan daya harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga keadaan makom apabila itu sudah menghunjam di dalam dada seseorang, jubahnya seperti itu yang dirasakan, betapa indahnya seseorang yang berada di tempat itu. Yang keadaannya seperti itu. Yang cawannya begitu di dalam dadanya. Ada apa gerangan? Keberbohongan hubungannya dengan muraqabah tentang wajah ini. Dua perbedaan. Satu perbedaan berbohong. Membohongi orang lain. Dia akan merubah wajahnya. Di dalam wajah ini ada mulut, ada mata, ada hidung. Hidung itu lambang kebencian. Mata adalah pintu gerbang segala macam perdosaan. Judul keinginan. Lisan bisa menjadikan malapetaka di alam semesta ini. Tetapi tergantung dalam keadaan kolbinya seperti apa. Nah, muraqabah ini memuraqabahi wajah kolbi kita. Agar ada rasa malu di dalamnya. Kalau yang tadi keberbohongan biasa, nyaris keseluruhannya, nyaris mudah. Sekalipun karena dianggap terlalu mudah, maka manusia sangat mudah berbohong. Sangat mudah memperdaya orang lain karena kemudahannya berbicara. Bagaimana kita tidak berbohong yang batinan, yang zahiran saja tidak bisa kita jaga. Bagaimana mau hidup bertasawuf? Bagaimana ada di dalam keselamatan? Bagaimana nur ala nur akan mencahayai kita? Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada di kelas zahiran saja keberbohongan. Keberbohongan ada yang pembicaraannya ditambah-tambah karena sebuah kebutuhan dirinya yang berbicara.
ada yang dikurangi, ada yang diputar balikan. Mungkin tadi kita mendengar walaupun bahasanya berbeda, sudah mencakup di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi sangat mendetil sekali. Akan tetapi yang batinan kita, wajah yang kita hadapkan ini wajah tu wajhiya lillahi. Di setiap kita sholat, punyakah rasa haya untuk melengkapi 3 keadaan yang ada di dalam hati, yang apabila itu terdandani, maka ma'rifatullah itu memasuki kesempurnaan yang prima lah, kira-kira seperti itu. Kalau saya boleh menyebutnya begitu, maafkan saya. Karena rasa haya, roja, dan khauf, karena takutnya dia peribadatannya tidak terkurangi, karena daya harapnya ingin diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Haya ini yang satu, yang berkaitan dengan toharoh, berwudu, wajah, apalagi kita membasuh wajah qalbi kita. Nah ini, haya'u khairun kulluhu, bahwa malu itu baik semuanya. Rasa malu itu adalah baik semuanya. Ini dia Rasulullah seperti itu katakan. Maka kita menenggelami hati kita setelah lepas zahiran kita berupa lisan kita ada di dalam keberbohongan. Adakah rasa hayamu bangkit? Adakah rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa aku sejenak tadi, satu patah kata saja, aku berbohong, kemudian aku menyesal dan malu kepadamu ya Allah. Syukur khauf yang bangkit. Setelah berbohong begitu, bangkit sebuah rasa takut akan perdosaan, lalu bohongnya dikurangi. Lalu tidak diperpanjang dan tidak diperbanyak. Ini adalah sebuah keadaan memurokobahi hati kita di dalam sebuah rasa, yaitu haya, rasa malu. Karena lisan yang terlalu lancar tadi, yang terlalu mudah tadi, yang hukum-hukumnya di dalam syariat diterangkan tadi. Kapan boleh? Saya sudah menyebutkannya 2 garis besar saja tadi. Ini dia para sahabat sekalian. Dari suku kata yang kita lantunkan, dari cakap-cakap hati yang dirasakan, menyebar, sesungguhnya dia adalah hijab demi hijab, penghalang diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kita, rasa malu kita, daya harap kita, itu adalah salah satunya ganjalannya adalah keberbohongan yang ada, masih tersisa di dalam hati kita dan kita laksanakan di dalam kata-kata kita. Para sahabat sekalian, dicatat oleh malaikah, disebutkan tadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu salah satu termasuk ke dalam timbangan ala tatghaw fil mizan tadi, yang saya sering bicarakan tentang itu di dalam surah Ar-Rahman. Semuanya akan berdasarkan neraca timbang. Salah satunya saja dari itu. Baik. Pernahkah, atau saya langsung menganjurkan saja, mengapa kita tidak memurokobahi
berapa banyak perkataan kita, berapa suku kata yang kita ucapkan di dalam satu hari kebergaulan di dalam kehidupan. Bila lalai, apakah seluruh perkataan yang kita katakan benar menurut syariat? Kalau salah menurut syariat, maka menjadi gelap. Kalau hati menjadi puas setelah membohongi orang lain, juga bertambah tebal hijab kita, penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini setiap halaqah zikir diadakan dengan harapan kita tersibaklah berbagai macam kejahatan-kejahatan yang kita miliki. An-nafs dari jawarih-jawarih kita. Zikir-zikir ini akan menggugurkan berbagai macam keburukan-keburukan jawarih yang ada apabila zikir ini terus menerus, dawamu zikri. Ini yang kita berlaga menjadi penzikir-penzikir itu karena rasa takut perhitungan nanti di akhirat. Maka para sahabat sekalian, dawamu zikri atau riyadah wa mujahadah. Ini adalah pegangan-pegangan kita yang tidak boleh, jangan lakukan, yang boleh atau dianjurkan, apalagi dianjurkan. Tekuni ini dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala yang memberikan kegagahan, kemampuan, semua Allah, bukanlah kita. Kita ingin saja teringat-ingat akan peribadatan, ingin bersuci. Lalu kita harus terus meminta kepada Allah, karena Allah yang mensucikan kita. Yang membuat kita juga menjadi ahli zikir sejati, itu Allah yang membuat. Kita tidak tahu kelas kita seperti apa gerangan sekarang. Atas dasar itulah di dalam setiap halaqah zikir ini, diingatkannya kita mengaji di dalam kitab-kitab tua, di dalam kitab-kitab tasawuf klasik. Ada Ihya Ulumuddin, ada Tanwirul Qulub, ada Qutul Qulub, ada Kasful Mahjub, ada kitab-kitab. Banyak sudah kita mengaji kitab-kitab itu. Adakah itu kita jalankan? Adakah dawamu zikri ini menjadi jubah kita? Kalau itu sudah menjubah kita, satu kalimah la ilaha illallah saja, gugur dosa-dosa para sahabat sekalian. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan menjadikan kita orang yang gagah perkasa di dalam peribadatan dan di dalam kehidupan ini. Dan semoga kita diselamatkan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi washabihi ajmain syahudinainahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.